6 kekalahan, kebobolan 18 gol, kalah di seluruh 2 laga pertama Liga Champions, ini merupakan hasil pertandingan Manchester United. 6 kali sudah Manchester United menelan kekalahan di musim ini, 4 di ajang domestik dan 2 sisanya terjadi di Liga Champions. Untuk di kompetisi terakhir, terasa sangat brutal, pasalnya, The Red Devils membuka 2 pertandingan pertama UCL dengan seluruhnya berakhir kekalahan menyakitkan. Pertama dihantam Bayern Munich 4-3, dan yang terbaru, kala mereka dipekundangi Galatasaray 3-2 di hadapan publik Old Trafford, seperti ditikam pisau panas, ini memalukan. Kecam legenda Man United Rio Ferdinand selepas laga. Ini bukan kita sedang main di liga lokal, ini adalah Liga Champions. Kurangnya dalam penempatan posisi, kesadaran spasial, kurangnya melihat bahaya, tak bisa merasakan ancaman, seru Ferdinand, di level ini, Anda akan dihukum, dan itu terjadi malam ini, keluh sang legenda melihat betapa bobroknya Manchester United hari ini. Itu jadi kemenangan pertama klub Turki tersebut di Liga Champions dalam 5 tahun, dan jadi satu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri bagi mereka, apalagi diraih di Theatre of Dreams. Sebaliknya, Manchester United praktis telah mengalami kekalahan di 2 laga pertama fase grup Liga Champions. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, rekor buruk semacam ini pernah terjadi, tapi tak separah sekarang. Ketika Man United gagal menang melawan Benfica, dan Basel hasil keduanya imbang, pada musim tahun 2011 tahun 2012, Setan Merah juga sekarang mencatatkan lebih banyak kekalahan di laga Liga Champions yang dihelat di Old Trafford dalam 14 pertandingan terakhir 7 kekalahan. Daripada yang mereka lakukan di 80 pertandingan sebelumnya, di ajang ini, kebobolan 3 gol semalang, berarti The Red Devils total telah dinodai lawan 18 kali hanya dalam 10 pertandingan di seluruh kompetisi musim ini. Tak berlebihan bila menyebut mereka mungkin sekarang sekelas Sheffield United, karena fakta mengungkap bahwa hanya The Blades satu-satunya tim di Liga Premier yang kecolongan gol lebih banyak dibanding Setan Merah, yaitu 19 gol. Di tengah proses Manchester United polesan, Ten Hag mencoba untuk menemukan kembali kewarasan mereka dengan berbagai hasil buruk. Akhir pekan ini, mereka sudah akan berhadapan dengan Brentford, lawan yang membantai mereka 4-0 di putaran pertama musim lalu. Tekanan itu pun mulai menggunung di pundak Ten Hag. Satu-satunya cara menyingkirkannya adalah segera meraih kemenangan sekaligus tampil konsisten. Jude Bellingham lagi-lagi menunjukkan kelasnya sebagaimana ia membantu Real Madrid meraih kemenangan 3-2 di markas Napoli, Rabu 4 Oktober dini hari, di matchday kedua babak grup Liga Champions yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona semalam. Napoli membuka keunggulan terlebih dahulu melalui gol Leo Astigar di menit ke-19. Vinicius Junior menyamakan papan skor 8 menit berselang seusai memaksimalkan asis Bellingham yang kemudian membalikan keadaan di menit ke-34. Penalti Piotr Zielinski di awal babak kedua sempat membawa angin segar buat Napoli, namun juara bertahan Serie A itu dibuat bertekuk lutut seturut gol bunuh diri kiper Alex Meret di 12 menit jelang waktu normal berakhir. Hasil ini membuat Madrid berjaya di puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara itu, Napoli harus puas duduk di urutan kedua lantaran baru meraih 3 angka. Real Madrid akan menghadapi Osasuna di pekan ke-9 La Liga, Sabtu 7 Oktober malam ini, sedangkan Napoli menjamu Fiorentina di Giornata ke-8 Serie A, Senin 9 Oktober dini hari. Arsenal menelan kekalahan pertamanya musim ini setelah dibekuk tuan rumah Lens lewat skor 2-1 di matchday kedua babak grup Liga Champions, Rabu 4 Oktober dini hari tadi di pertandingan yang digelar di Stade Bollaert de Lille semalam. Gunner sempat mencuri keunggulan terlebih dahulu melalui gol Gabriel Jesus di menit ke-14 setelah memaksimalkan asis Bukayo Saka. Lens menyamakan skor 11 menit berselang berkat gol Adrien Thomasson, sebelum akhirnya menyegel 3 poin melalui upaya Elie Wahi di babak kedua.
Hasil ini mengirim Lens ke puncak klasemen grup B dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sedangkan Arsenal membuntuti di urutan kedua dengan selisih 1 angka. Arsenal sudah ditunggu big match pada akhir pekan ini, dengan mereka dijadwalkan menjamu Manchester City di pekan ke-8 Liga Premier Inggris, Minggu 8 Oktober malam hari mendatang. Jadon Sancho dikabarkan hampir meninggalkan Manchester United dan tetap berhubungan dengan manajer Dortmund Edin Terzic. Pemain asal Inggris itu dikesampingkan dari kegiatan tim utama oleh bos Manchester United Erik ten Hag. Setelah dia berselisih dengan manajer asal Belanda itu atas penampilannya dalam latihan, ten Hag dilaporkan telah menegaskan bahwa Jadon Sancho tidak akan kembali ke skuad utama kecuali dia mengeluarkan permintaan maaf. Di tengah perselisihannya yang sedang berlangsung dengan bos The Red Devils, Sancho dilaporkan hampir setuju untuk meninggalkan klub di bursa transfer Januari dan masih berhubungan dengan manajer Dortmund Edin Terzic, demikian menurut reporter Ski, Florian Plettenberg. Terlepas dari kontak antara Sancho dan Terzic, kembalinya Sancho ke Bundesliga masih terlihat sangat tidak mungkin. Prioritas pemain berusia 23 tahun itu adalah kembali bermain secara reguler lagi, meskipun keluar dari Old Trafford saat ini tampaknya hanya formalitas. VAR disorot lagi usai mendiamkan tinju AFC Carlos Vinicius terhadap Thiago Silva saat Chelsea bekuk Fulham 2-0. Chelsea meraih kemenangan 2-0 dalam derby London Barat kontra Fulham di Craven Cottage, Selasa 3 Oktober dini hari, berkat gol Mikhailo Mudryk dan Armando Broja. Namun tuan rumah beruntung bisa mengakhiri laga dengan 11 pemain. Setelah tayangan ulang menunjukkan, Carlos Vinicius memukul Thiago Silva dengan pukulan karate sampai bek veteran Brasil itu jatuh tersungkur di penghujung babak kedua. VAR tidak meninjau ulang insiden tersebut, yang memicu kekesalan komedian dan fans Chelsea Omid Djalili. Ia menuduh Vinicius melakukan penyerangan terhadap sang bek veteran Brasil. Djalili mengunggah klip video peristiwa tersebut di Twitter dengan cacian penuh seloroh. VAR memeriksa dugaan penyerangan terhadap Thiago Silva yang bisa membuat Anda dipenjara pada Jumat malam di pusat kota Inggris. Pemeriksaan selesai, tak ada tindakan diberikan. Meme petugas VAR sibuk nonton film dewasa yang benar saja. Imbuh aktor asal Britania itu kesal. Thiago Silva angkat bicara menanggapi insiden yang luput dari perhatian VAR ini melalui Instagram Story dengan berkata, di UFC saja pukulan seperti ini tidak boleh. Tapi di sini tidak apa-apa, ujar Thiago Silva. Efisiensi VAR menjadi sorotan setelah Liverpool dikalahkan Tottenham akhir pekan kemarin, di mana ofisial pertandingan keliru menganulir gol Luis Diaz. Badan wasit Inggris, PGMOL, mengaku telah melakukan kesalahan dan meminta maaf, namun Liverpool merespons dengan pernyataan tegas bahwa perlu ada eskalasi dan resolusi. Guardiola menyindir peran wasit dan VAR yang lebih besar dibandingkan pemain dalam sebuah pertandingan. Manajer Manchester City Pep Guardiola memberikan simpati kepada Liverpool yang dianggap telah menjadi korban keputusan salah dari video asisten referee atau VAR pada akhir pekan kemarin. Penggunaan teknologi ini menjadi sorotan setelah wasit menganulir gol Luis Diaz dinyatakan offside, meski dua petugas VAR saat itu, Darren England serta Dan Cook, menyatakan pemain Liverpool tersebut berada dalam posisi onside. Menanggapi hal itu, Guardiola mengatakan, seharusnya pemain menjadi aktor utama di lapangan dibandingkan wasit. Bahkan Guardiola menyindir wasit seperti aktor film yang mendapatkan penghargaan Oscar. Mereka harus menemukan sistem di mana peran utama adalah para pemain dan permainan itu sendiri di semua negara. Tidak hanya di sini, wasit dan VAR adalah peran utama dan Oscar diberikan kepada para wasit. Mereka harus mengambil langkah mundur. Itu adalah para pemain, cetus Guardiola dikutip laman Manchester Evening News. Pada beberapa pertandingan, bersikaplah lebih rendah hati, dan biarkan para pemain melakukan apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan menjadi lebih baik. Guardiola juga menyampaikan rasa simpati kepada Liverpool yang kali ini menjadi korban. Guardiola menyerukan agar aksi para pemain dan manajer menjadi penilaian dari sebuah pertandingan,
Juru taktik asal Spanyol itu mengeluarkan pernyataan sarkasme terhadap kesalahan yang terus dibiarkan. Itu mengubah tugas wasit. Mereka tidak Rekaman audio keputusan VAR kontroversial yang menganulir gol Luis Diaz di laga Liverpool vs Tottenham akan dirilis ke publik. Menurut Sky Sports, Liverpool telah mengajukan permintaan resmi kepada Badan Wasit Inggris PGMOL untuk merilis rekaman audio proses diskusi pengambilan keputusan antara VAR dan wasit utama pada gol offside Luis Diaz ke gawang Tottenham. Supporter dan khalayak umum yang mengikuti peristiwa kesalahan VAR di Tottenham Hotspur Stadium tentu akan mau mendengar bagaimana bisa para pengadil pertandingan melakukan blunder sefatal itu. Diaz jelas-jelas onside meski hakim garis mengangkat bendera. Tetapi dua petugas VAR saat itu, Darren England serta Dan Cole, mengira wasit di lapangan tak menganulir golnya sehingga malah tidak menyarankan revisi. PGMOL pun akhirnya harus meminta maaf atas human error signifikan ini, tetapi itu tak mampu meredakan amarah Liverpool yang, via pernyataan resmi, berkata akan menjajaki opsi untuk melakukan eskalasi dan resolusi. ESPN sekarang melaporkan bahwa rekaman audio proses pengambilan keputusan gol Diaz akan dirilis ke publik. Diungkap juga bahwa laga Liga Primer Inggris antara Liverpool dan Tottenham seharusnya bisa dihentikan begitu para ofisial menetapkan telah terjadi kesalahan serius. Ya, saat itu pertandingan dilanjutkan dengan tendangan bebas untuk Spurs. Tetapi ternyata tim manajemen VAR semestinya punya wewenang untuk mengintervensi dan menghentikan laga agar gol tersebut bisa disahkan. Selanjutnya, publik akan mengetahui seperti apa proses pengambilan keputusan yang menghasilkan blunder fatal ini begitu rekaman audionya dirilis ke publik. Ya, namun poin Liverpool yang hilang tidak akan bisa kembali ke Liga Inggris. Mudryk akhirnya mencetak gol kompetitif pertamanya untuk Chelsea. Dengan Colwill mengklaim dia bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Mikhailo Mudryk memenuhi hal itu pada menit ke-24 saat mencetak gol pembuka dalam kemenangan derby 2-0 The Blues atas Fulham. Dengan Levi Colwill berharap belenggu tersebut kini akan digoyahkan oleh prospek terpanas. Ia mengatakan tentang Mudryk, ia adalah pemain yang hebat. Ia bisa menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ia memiliki semua yang Anda inginkan sebagai winger. Dan seorang pemain sangat sulit untuk datang dari Ukraina ke Chelsea. Ada banyak tekanan yang mungkin belum pernah ia alami, budaya yang berbeda, dan hal-hal lainnya. Akan selalu sulit untuk memulai dengan baik, namun di babak pertama ia tampil luar biasa. Saya sangat senang untuk dia. Anda bisa melihatnya dari selebrasinya. Ia pantas mendapatkannya. Semua orang dapat melihat kualitas yang dimilikinya, dan kami selalu melihatnya saat latihan. Ia adalah pemain yang sangat bagus, dan untuk datang ke sini dan membawanya di babak pertama sungguh luar biasa. Sekarang, ini adalah tentang melanjutkannya dari sini, dan semoga saja ia dapat mengembangkannya dan menjadi seorang pemain hebat, ujar Levi Colwill. Mudryk digantikan di babak pertama di Craven Cottage tanpa mengambil resiko dengan sedikit benturan. Dan tim asuhan Mauricio Pochettino berjuang keras untuk meraih 3 poin yang sangat mereka butuhkan tanpa dirinya. Colwill menambahkan tentang kembali ke kebiasaan menang. Ini merupakan awal yang sulit untuk musim ini. Penting untuk datang ke sini dan meraih kemenangan bagi para pendukung dan merayakannya bersama mereka. Kami telah bermain dengan baik di sebagian besar pertandingan yang telah kami jalani sejauh musim ini. Jadi datang ke sini dan mendapatkan hasil yang pantas kami dapatkan adalah pertanda baik. Sekarang kami harus membangunnya. Kami tidak bisa menerima begitu saja. Kami harus pergi ke Burnley dengan kepercayaan diri, agresi, dan hasrat yang sama untuk meraih kemenangan, ujar Colwill. Chelsea masih berada di papan bawah klasemen Liga Primer setelah kemenangan mereka atas Fulham dengan hanya meraih 8 poin dari 7 pertandingan sejauh ini. Dan mereka harus mengatasi daftar cedera yang tidak menguntungkan yang membuat Pochettino tidak dapat memainkan tim terkuat yang terdiri dari pemain-pemain yang telah membuat The Blues mengeluarkan dana lebih dari 1 miliar pounds atau setara dengan 1,2 miliar dolar.
Bayern melanjutkan catatan positifnya di Liga Champions setelah mengalahkan Copenhagen di kandangnya. Bayern Munich meneruskan tren positifnya dengan terkini mengalahkan FC Copenhagen lewat skor 2-1 di matchday kedua babak grup Liga Champions, Rabu 4 Oktober dini hari tadi. Di pertandingan yang digelar di Parken Stadium semalam, tuan rumah sempat unggul terlebih dahulu melalui gol Lucas Lerager di menit ke-55. Namun Jamal Musiala sukses menyamakan kedudukan 12 menit berselang. Pemain pengganti Matistel yang masuk menggantikan Leroy San memastikan 3 poin buat tim tamu di menit ke-83 setelah memaksimalkan assist Thomas Muller untuk sekaligus menjaga tren kemenangan Bayern di Liga Champions. Hasil ini menempatkan Bayern di puncak klasemen grup A dengan koleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Mereka dibuntuti oleh Galatasaray yang di tempat lain mengalahkan tuan rumah Manchester United dengan skor 3-2. Selanjutnya, anak asuh Thomas Tuchel akan menjamu Freiburg di pekan ke-7 Bundesliga, Minggu 8 Oktober malam mendatang. Gol sematawayang Thuram ke gawang Benfica sudah cukup untuk memastikan 3 poin buat Inter. Inter Milan patut berterima kasih kepada Marcus Thuram setelah gol sematawayangnya sukses membuat Nerazzurri meraih 3 poin atas Benfica di matchday kedua babak grup Liga Champions. Rabu 4 Oktober dini hari tadi, di pertandingan yang digelar di Giuseppe Meazza semalam, Inter membutuhkan gol Thuram di menit ke-62 untuk menyegel 3 poin, sebagaimana ini menjadi kemenangan perdana anak asuh Simone Inzaghi di kompetisi elit Eropa musim 2023-2024. Hasil ini menempatkan Inter di urutan kedua grup D dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan, hanya kalah selisih gol dari Real Sociedad yang di tempat lain mengalahkan FC Salzburg dengan skor 2-0. Inter akan menjamu Bologna di Giornata ke-8 Serie A, Sabtu 7 Oktober malam mendatang. Eden Hazard akhirnya kembali main sepak bola di Prancis usai tinggalkan Real Madrid. Eden Hazard sampai saat ini masih berstatus tanpa klub setelah kontraknya di Real Madrid diputus atas kesepakatan bersama di akhir tahun 2022 2023 di tengah segala spekulasi terkait masa depannya. Hazard akan kembali bermain sepak bola pada 18 Oktober membela Varites Club di France dalam sebuah laga amal. Ia akan bermain bersama duo juara Piala Dunia Prancis yakni Laurent Blanc dan Didier Deschamps, dan juga akan ditemani 2 mantan rekannya di Lille, Yohan Cabaye dan Mathieu Debuchy menurut laporan Al Equipe. Laga ini akan digelar di Stade de l'Epopée di Calais di hadapan 12.000 penonton. Musim panas kemarin, pria 32 tahun ini mendapatkan tawaran dari MLS, bekas klubnya Lille, dan raksasa Ligue 1 Marseille. Namun Hazard dilaporkan menolak semua proposal itu. Ia juga digosipkan bisa kembali ke Chelsea, tapi kenyataannya kedua belah pihak tidak saling menjalin kontak. Masa depan Hazard di kancah sepak bola profesional masih diragukan, karena sampai saat ini ia belum memutuskan akan pensiun atau melanjutkan karirnya.